Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam English Tricks, sebuah channel yang mengulas permasalahan dalam bahasa Inggris. Hari ini kita masih membahas soal TOEFL. Kita ke nomor 1. The latest satellite, blah blah blah, the image of the outer planets is administered by NASA. Di soal nomor 1 ini kita ulas secara tata bahasanya dulu. The latest satellite sebagai subjeknya, is administered by NASA sebagai predikatnya. Kemudian yang harus kita selesaikan adalah keterangan tambahan di sini. Keterangan tambahan. Untuk menyelesaikan keterangan tambahan, kita butuh dua jenis kata kerja. Kata kerja yang langsung kata kerja yang ada akhiran m-nya yang maknanya aktif, atau kata kerja bentuk ketiga yang maknanya pasif. Sekarang kita lihat di pilihan jawaban A, B, C, D. Yang langsung menggunakan kata kerja hanya pilihan C dan D. Di A kita ada kata that, tidak langsung kata kerja. B kita punya which. Salahnya di mana kita ulas sebentar nanti. Kita fokus ke C yang D dulu. Dari C dan D yang memenuhi syarat hanya ada pada kata relaying, verbing seperti ini. Sementara yang C ini bentuk present, ada ending S seperti ini. Jadi kalau kita analisa secara tata bahasa, jawabannya yang D, jawabannya relaying. Nah, kenapa yang A, B salah? Yang A itu that relate itu menggunakan bentuk simple past atau lampau. Kalau simple past itu saklek, harus ada keterangan waktu lampaunya. Padahal di sini di dalam kalimat nomor 1 tidak ada keterangan waktu lampau. Di situ gugurnya. Kemudian yang B, kalau ada kata tanya which, kata kerjanya ada tambahan ing, di sini kita butuh to be, bisa is, ma atau was seperti itu. Yang pasti kita perlu to be. Salahnya di sini. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya yang benar adalah yang D. Kalau kita lihat dari segi maknanya, satelit terbaru yang mengirimkan gambar planet-planet luar angkasa dikelola oleh NASA. Pada bagian keterangan tambahan itu makna yang kita butuhkan adalah yang mengirimkan. Kalau kata yang mempunyai makna atau kalau cara menerjemahkannya yang ber itu berarti kata kerjanya harus pakai tambahan ing. Kalau yang atau yang yang terkirim, yang dikirimkan itu pasif, berarti harus kata kerja bentuk ketiga. Jadi soal nomor 1 jawabannya yang D. Jika ada penjelasan yang belum bisa dipahami, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke nomor 2. Even though the next generation phone is thin, the program is bla 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 the last one. Kita lihat pilihan jawaban A, B, C, D. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, sepertinya makna yang dimaksud adalah 2 kali lebih rumit dibandingkan HP atau telepon sebelumnya. Jadi kalau kita masukkan maknanya, even though the next generation phone is thin, meskipun telepon generasi selanjutnya itu tipis, the programnya lebih rumit dibandingkan HP yang terakhir atau telepon yang terakhir. Untuk pola frasa seperti itu, seperti 2 kali lebih rumit daripada dan sebagainya, pola awalnya kita tetap menggunakan seperti ini. S bla 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 S, di bagian tengah itu diikuti kata sifat. Kemudian untuk menunjukkan tingkat derajatnya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita tinggal menambahkan twice, 3 times seperti itu. Kalau dulu masih ada kata thrice, sekarang sudah tidak dipakai lagi. Jadi kita menggunakan 3 times. Jadi seringkali kita terkecoh dengan merubah bahasa Indonesia langsung ke dalam bahasa Inggris. Misalnya 2 kali lebih rumit daripada, kita kemudian 2 kali, 2 times, lebih rumit, more complicated daripada than. Nah, pola kalimat seperti itu atau pola frasa seperti itu tidak benar. Jadi ketika kita mau ngomong atau menggunakan bahasa Inggris, ya gunakan aturan bahasa Inggris. Begitu menerjemahkan, kita gunakan aturan bahasa Indonesia. Jadi untuk jawaban yang nomor 2 ini adalah yang C. Twice as complicated as the last one.
Semoga untuk yang nomor 2 ini bisa dipahami. Ini berlaku untuk semua kata sifat ya. Jadi S bla 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 S itu diisi dengan kata sifat. Kata sifat apapun. Oke, mudah-mudahan yang nomor 2 ini bisa dimengerti. Kalau ada yang belum paham silahkan tanya di komentar. Kita beralih ke nomor 3, nomor yang terakhir. Bla 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 is remote location. The western outpost of battle. Alaska has its share of big city problems. Biasakan untuk selalu menerjemahkan setiap mau mengerjakan soal-soal TOEFL. Kalau kita lihat dari maknanya, kata yang kita butuhkan sepertinya kata yang punya makna meskipun lokasinya jauh, pos penjagaan battle di wilayah barat, Alaska itu mempunyai permasalahan kota yang besar. Kalau yang kita butuhkan makna meskipun, kita tinggal cari di pilihan A, B, C, D. Yang punya makna meskipun hanya di pilihan B sama D. Berarti yang A gugur, C juga gugur. Kemudian permasalahannya untuk pilihan antara B dan D, mana yang lebih tepat atau mana yang lebih kita butuhkan. Kalau kita analisa secara tata bahasa, kata although meskipun itu diikuti kalimat. Kemudian despite meskipun itu diikuti noun phrase, frasa kata benda. Kita kembali ke soal, each remote location itu bukan kalimat karena tidak punya subjek dan predikat. Itu syarat utama yang dinamakan kalimat, minimal punya subjek dan predikat. Sementara di kalimat nomor 3, each remote location itu bukan kalimat tapi frasa kata benda. Jadi pilihan jawaban untuk yang nomor 3 adalah yang D. Ini yang nomor 3 ini mudah-mudahan juga bisa dimengerti. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Atau seperti biasa kalau teman-teman punya masalah, punya soal yang ingin dibahas, sematkan juga di kolom komentar, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu melingkupi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.